Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu, serta tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan memasuki materi bab ketiga, pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Harapan Bapak, semoga anak-anak kami semua tetap semangat untuk mengikuti materi video pembelajaran yang Bapak berikan. Harapan Bapak juga dengan menguasai materi bab ketiga, nanti pada saat kita kuis ulangan harian, anak-anak kami bisa menjawab soal-soal yang Bapak keluarkan dari materi bab ketiga. Sebelum kita mempelajari materi bab kedua, seperti biasanya kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi bab ketiga ini. Yang pertama adalah mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cermin sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kemudian mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Menurut pendapat Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Secara umum, hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas atau berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Fungsi hukum antara lain sebagai berikut. 1. Alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, penggerak pembangunan. 2. Penggolongan hukum. Hukum menurut sumbernya terdiri dari 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-Undang Pemilu. 2. Hukum adat dan hukum kebiasaan, yaitu hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan, contohnya hukum adat Minangkabau. Yang ketiga, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan, contohnya KUHP. 4. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional, contohnya hukum batas negara. Yang kelima, hukum doktrin, yaitu hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal, contohnya trias politica. Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi 1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Hukum tertulis terbagi atas hukum tertulis yang dikodifikasi, 2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, contohnya KUHP, KUHD, dan KUHAP. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat yang bersangkutan, contohnya undang-undang, Kepres, peraturan pemerintah, dan lain-lain, hukum kebiasaan dan hukum adat. Menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi 1. Hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini, contohnya hukum Gereja Vatikan Roma. Hukum pidana berdasarkan KUHP sekarang. Yang kedua, hukum yang akan datang atau ius
constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Contohnya, hukum pidana nasional yang hingga saat ini masih disusun. Yang ketiga, hukum universal atau hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, berlaku sepanjang masa dimanapun dan terhadap siapapun. Contohnya Piagam PBB tentang Duham. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum terdiri dari satu, hukum material. Hukum material itu artinya hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama anggota masyarakat, antar anggota masyarakat dengan penguasa negara, antar masyarakat dengan penguasa negara. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum material dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Contohnya, hukum acara peradilan tata usaha negara. Menurut isi masalah yang diatur, hukum terdiri dari satu, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik. Contohnya, hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana. Yang kedua, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan bersifat pribadi. Contohnya, hukum perdata, hukum dagang, hukum waris. Perbedaan hukum privat dengan hukum publik, yaitu hukum privat, satu, mengutamakan kepentingan individu, sedangkan hukum publik mengutamakan pengaturan kepentingan umum. Yang kedua, hukum privat mengatur hal ikhwal atau mendasar yang bersifat khusus, sedangkan hukum publik mengatur hal ikhwal atau mendasar awal yang bersifat umum. Yang ketiga, hukum privat dipertahankan oleh individu, sedangkan hukum publik dipertahankan oleh negara melalui jaksa. Yang keempat, hukum privat ajas perdamaian diutamakan dan diupayakan oleh hakim, sedangkan hukum publik tidak mengenal ajas perdamaian. Yang kelima, hukum privat, gugatan dari pihak penggugat dapat ditarik kembali setiap saat, sedangkan dalam hukum publik gugatan tidak dapat dicabut kembali. Yang terakhir, hukum privat sanksinya berbentuk perdata, macam hukumannya berupa denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda, sedangkan hukum publik sanksinya umum, macam hukumannya adalah hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan hukuman tambahan. Menurut sifatnya, hukum terdiri dari satu, kaidah hukum yang memaksa, artinya hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya, seperti ketentuan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi, artinya kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam suatu perjanjian yang mereka adakan. Contohnya ketentuan pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan hukum antara lain sebagai berikut. Satu, mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Yang ketiga, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Sedangkan yang menjadi fungsi hukum antara lain, satu, alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Dua, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, penggerak pembangunan.
Sebagai sebuah negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tata hukum sendiri. Meski Indonesia telah merdeka, tata hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, guna mencegah kekosongan atau kevakuman hukum, terdapat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan pada aturan peralihan pasal 2, yaitu segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Harapan Bapak, semoga anak-anak kami tetap untuk mau belajar walaupun dalam kondisi situasi yang sedang terjadi di negara kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.